Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eva Rosari Sinurat, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 55 Kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan penerapan Core Value ASN, yaitu berorientasi pelayanan. Ada 5 prioritas kerja yang ditetapkan untuk tahun 2019 sampai tahun 2024. Yang pertama, pembangunan SDM. Yang kedua, pembangunan infrastruktur. Yang ketiga, simplifikasi regulasi. Yang keempat, penyederhanaan birokrasi. Dan yang kelima, transformasi ekonomi. Nah, ada 3 fungsi ASN. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Fungsi yang pertama, ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Fungsi yang kedua, ASN sebagai pelayan publik. Dan fungsi yang ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Core value seorang ASN yaitu harus berakhlak. Berakhlak ini merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan pendukung atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Berorientasi pelayanan itu harus memiliki ciri, yaitu memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat dapat diwujudkan dengan mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, dan menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Ramah, cekatan, solutif dapat diwujudkan dengan memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, dan memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Melakukan perbaikan tiada henti dapat diwujudkan dengan mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, serta mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Asas penyelenggaraan pelayanan publik seperti yang tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Pelayanan Publik yaitu kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 9 prinsip dalam pelayanan publik, yaitu prinsip yang pertama partisipatif, kedua transparan, ketiga responsif, keempat tidak diskriminatif, kelima mudah dan murah, keenam efektif dan efisien, ketujuh aksesibel, kedelapan akuntabel, kesembilan berkeadilan. Unsur penting pelayanan publik khususnya dalam konteks ASN yaitu 1. Penyelenggara pelayanan publik yaitu ASN atau birokrasi. Kedua, penerima layanan yaitu masyarakat, stakeholders, dan sektor privat. Ketiga, kepuasan yang diberikan dan atau diterima oleh penerima layanan. Baiklah, demikian penjabaran saya tentang berorientasi pelayanan. Terima kasih. Penerapan core value berorientasi pelayanan di unit kerja. Sebagai perawat, saya akan menerapkan core value berorientasi pelayanan di rumah sakit, yaitu dengan cara untuk poin pertama memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, di sini sebagai perawat, saya bekerja untuk negara, untuk masyarakat melayani pasien. Saya sebagai perawat akan bekerja dengan profesional dan tidak membeda-bedakan pasien, baik berupa gender, usia, suku, bangsa maupun membedakan agama. Selain itu, saya sebagai perawat harus menghargai komunikasi dengan pasien ataupun dengan rekan kerja saya,
Kemudian, saya sebagai perawat akan menjalin kerjasama dengan berbagai tenaga medis lainnya, misalnya dokter, tenaga bagian laboratorium, ataupun bagian admin. Sebagai perawat dan sebagai pelayan kesehatan, saya dituntut harus ramah dan harus cekatan, solutif, dan dapat diandalkan di berbagai keadaan di rumah sakit. Di mana di sini saya sebagai perawat harus bekerja dengan menjunjung tinggi dasar etika dan luhur, di mana saya harus mengamalkan kode etik keperawatan setiap melakukan pekerjaan. Yang terakhir, melakukan perbaikan tiada henti. Di sini sebagai perawat, saya harus siap mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja saya kepada publik. Nah, di sini setiap melakukan tindakan, saya sebagai perawat akan mendokumentasikan tindakan saya di catatan keperawatan. Nah, di sini saya juga harus siap melakukan perbaikan kepada diri saya dengan mengikuti seminar ataupun pelatihan yang tersedia untuk mengembangkan diri saya sebagai perawat.